Halo teman-teman. Eh, Sebelumnya kenalin dulu ya, nama aku Amel. Aku hari ini bakal sedikit sharing apa yang aku tahu mengenai Uber Suggest. Jadi teman-teman kayaknya eh, udah pada tahu juga Uber Suggest itu satu tools di website gitu untuk menganalisa kata kunci. Kata kunci ini bisa teman-teman gunain untuk optimasi artikel yang teman-teman buat nih, karena teman-teman kan bagian dari content writer ya. Jadi eh, penggunaan kata kunci itu benar-benar dibutuhin banget agar eh, artikel teman-teman menjadi SEO friendly gitu. Sebelumnya aku izin share screen dulu ya ke Uber Suggest-nya. Bentar. Nah, udah kelihatan belum ya? Eh, Kelihatan. jadi ini tuh tampilan Uber Suggest-nya. Jadi nanti kalau teman-teman login ke Uber Suggest-nya yang punya majalah Sunday, nanti tampilan pertamanya tuh akan seperti ini. Ini tuh bisa disebut dashboard-nya ya. Jadi kan karena ini kan masukinnya majalah Sunday.com, jadi ada juga untuk optimasi artikel-artikel majalah Sunday yang udah ada nih. Jadi si Uber Suggest ini ngeliat kalau oh si artikel tentang farmasi SMK nih bisa dioptimasi dengan baik. Dia tuh berpotensi gitu si artikelnya biar jadi ada di halaman satu Google gitu. Nah, sebetulnya kalau menurut aku dari sini juga teman-teman bisa nih kembangin lagi dari apa yang udah ada di majalah Sunday. Misalkan ini yang tanda belum move on. Nah, itu tuh bisa kan si Bersajes ini tuh eh, apa ya ngasih info kalau si tanda belum move on ini tuh si key press tanda belum move on ini tuh berpotensi baik gitu. Nah, teman-teman bisa ngulik lagi nih misalkan pakai key press yang sama tanda belum move on tapi bahasan yang berbeda. Misalkan kalau 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 sebelumnya ada artikel tentang tanda-tanda belum move on, teman-teman bisa ngulik solusi kalau misalkan kita punya tanda-tanda belum move on di diri kita gitu atau di teman kita. Itu tuh bisa banget karena si Uber saja sudah ngasih tahu kalau si Keypress ini tuh berpotensi tinggi buat ditampilin di halaman satu Google gitu. Nah, kemudian untuk menganalisa kata kunci Uber Suggest itu sebetulnya ada beberapa cara. Nah, yang teman-teman bisa mulai dari ini di tampilan menu yang sebelah kiri ada menu keyword research. Nah, kita sekarang bakal fokus di sini di keyword research ini. Eh, Kita bakal ulik satu-satu, teman-teman. Yang pertama nih ada keyword overview. Bentar, belum pindah. Nah, nah, di keyword overview ini tuh fitur yang memberikan segala informasi secara lengkap si kata kunci yang kita masukin. Misalkan eh, kita mau masuk, misalkan teman-teman udah punya topik, teman-teman kan selalu diminta topik ya untuk kalian mau bahas tema apa nih untuk bulan ini, untuk hari apa gitu. Teman-teman biasanya kan udah punya ide sendiri, oh ya aku mau nulis tentang ini gitu. Teman-teman bisa nih misalkan aku ini ngambil contoh, aku udah sempat lihat notion teman-teman ada yang masukin perilaku bullying, misalkan gitu. Kita masukin perilaku bullying. Kita search. Nah, ini kan dia ada muncul metrik-metriksnya ya di sini. Ada search volume, ada SEO difficulty, ada feed difficulty, sama cost per click. Nah, ini tuh apa-apa aja sih search volume dan lain-lainnya tuh. Search volume tuh
seberapa sering kata kunci ini dicari oleh orang-orang gitu. Metriknya di sini ada 390, berarti kalau 390 tuh bisa cukup banyak ya teman-teman, bisa masuk kategori sedang gitu. Dia cukup banyak dicari. Terus ada SEO difficulty-nya juga. SEO difficulty itu seberapa susah sih si keyword ini, si key phrase ini untuk apa namanya, bersaing dengan key phrase dengan artikel-artikel lainnya. Pasti kan banyak ya teman-teman yang bikin artikel, bikin konten gitu dengan key phrase perilaku bullying. Nah, artikel teman-teman sama artikel yang lain eh, bersaingnya tuh di angka 46 gitu. Jadi 46 itu bisa dikategorikan eh, mudah juga, cuman udah masuk ke sedang sedang gitu. Kemudian ada paid difficulty sama cost per click. Sebetulnya kalau misalkan di SEO, karena kita kan basicnya SEO ya teman-teman, si paid difficulty sama cost per click tuh nggak terlalu bisa bisa nggak terlalu kita ini, nggak terlalu kita lihat, nggak terlalu kita analisa karena seperti namanya ya ini paid, jadi biasanya dipakai kalau untuk konten-konten yang berbayar. Misalkan teman-teman mau bikin konten, mau bikin Google Ads gitu, bikin SEM dan lain-lain, itu biasanya mempertimbangkan paid difficulty sama cost per click-nya juga. Tapi kalau SEO, kita bisa fokus ke dua ini, ke search volume sama SEO difficulty. Kan teman-teman udah dapat nih, oh search volume-nya 390, SEO difficulty-nya 46. Berarti rata-rata dalam sebulan orang-orang tuh di rata-ratakan tuh search volume-nya tuh 390. Oh iya, ini berarti sedang orang-orang cukup banyak yang nyari perilaku bullying ini. Kalau misalkan cukup banyak, berarti kemungkinan artikel teman-teman juga akan dicari oleh banyak orang gitu. Jadinya kalau misalkan banyak dicari, akan terus artikelnya naik, naik, naik. Jadi dia bisa disebut SEO friendly gitu. Nah, tapi teman-teman juga perhatiin si SEO difficulty ini. Misalkan si chat volumenya bagus nih, tapi ternyata SEO difficulty-nya susah gitu. Angkanya ada di 80 misalkan gitu. Nah, itu harus dipertimbangin lagi teman-teman. Kalau misalkan dia susah, walaupun orang yang nyarinya banyak, tetap harus jadi pertimbangan. Jadi kalau misalkan menurut aku dengan search volume segini terus SEO difficulty-nya 46 udah bisa dipakai sih teman-teman gitu. Terus nah di bawah-bawahnya ini tuh ada keyword ideas, terus ada content ideas. Jadi sebetulnya si keyword overview ini kan ngasih keseluruhan informasi terkait si apa namanya, terkait si keyphrase yang kita cari. Nah, kalau misalkan di keyword ideas, di keyword visualization, di yang lain-lainnya, itu tuh jadi bisa dibilang si keyword overview ini keseluruhannya. Terus kalau misalkan teman-teman merasa, aduh ribet deh kalau di sini karena banyak banget datanya jadi pusing, bisa search-nya di misalkan di keyword ideas-nya aja. Karena kan teman-teman cuma mau nyari keyword-keyword ideas-nya aja gitu. Gitu teman-teman. Kemudian kita pindah ke keyword ideas. Nah, si keyword ideas ini fitur untuk menemukan kata kunci berdasarkan topik. Misalkan teman-teman udah punya topiknya tadi, teman-teman misalkan mau cari tentang aku mau ngebahas tentang baju misalkan gitu. Terus eh, yang bagus tuh aku pakai keyphrase-nya baju atau pakaian atau apa ya gitu, atau misalkan busana atau apa gitu. Teman-teman bisa nyari di sini, jadi nanti ketahuan yang paling berpotensi tuh kata yang mana gitu. Kan nih aku masukin baju. Sorry, ini clear dulu. Aku masukin baju. Terus aku masukin eh, pakaian misalkan gitu.
Terus aku search. Nah, ini kan bisa kelihatan ya teman-teman perbedaannya. Kalau misalkan pakaian, volumenya segini, terus ininya SEO difficulty-nya segini, terus baju juga volumenya segini, SEO difficulty-nya segini. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan yang bagus tuh pakaian atau baju ya gitu. Nah, kalau misalnya sekarang dia volumenya yang pakaian 27.000, terus SEO difficulty-nya 58. Terus yang baju 135.000, SEO difficulty-nya 61. Nah, dari sini berarti orang yang nyari tuh, orang tuh lebih banyak nyari yang baju sebetulnya yang 135.000 kan. Cuman SEO difficulty-nya juga lebih besar. Jadi si eh, Keypress baju ini tuh bisa dibilang lebih kompetitif dibanding yang pakaian gitu. Teman-teman bisa sesuaiin aja misalkan kalau misalkan aku tetap mau pakai baju soalnya misalkan lebih relevan sama konten aku. Jadinya kok lebih nyambung gitu. Pokoknya ini paling cocoknya pakai baju. Nggak apa-apa juga misalkan pakai yang baju, cuman berarti teman-teman harus optimasi benar-benar misalkan dimasukin di artikelnya kayak di heading satu heading 2-nya harus sesuai teman-teman gitu. Kalau nggak salah Kak Ari dan Kak Olive juga udah masukin sih kalau misalkan kita masukin artikel ke website tuh biasanya udah dikasih tahu sama Kak Ari sama Kak Olive tuh di heading satu harus ada keypress, di gambar harus ada keypress, kemudian kalau misalkan di heading 2 nggak perlu, di heading 3 nggak perlu gitu-gitu. Nah, itu tuh bisa ngikutin itu aja. Jadi itu tuh digunakan untuk optimasi SEO-nya teman-teman. Jadi kalau kita ngikutin optimasi SEO-nya bisa lebih bagus walaupun misalkan kata kuncinya ini agak kompetitif nih gitu. Gitu teman-teman di keyword ideas ini. Nah, terus di bawahnya kan ini ada keyword ideas. Misalkan tadi teman-teman udah dapet aku udah mau pakai baju gitu. Terus baju apa ya yang kira-kira dapat ningkatin artikel aku gitu. Ini bisa ada nih teman-teman ininya udah dikumpulin sama si Uber Suggest ini. Ada baju adat, baju adat Jawa. Dia tuh biasanya dia udah ngurutin dari yang volumenya besar sama SEO difficulty-nya. Jadi biasanya dia juga udah ngurutin dari yang ini yang paling bagus sampai yang biasa aja nih kan sampai bawah tuh dia biasanya si mengecil si angka-angkanya gitu teman-teman. Nah, kalau aku biasanya memang pakai 3 atau 5 teratas biasanya aku pakai yang itu sih kata kuncinya gitu. Tapi kalau buat teman-teman sebetulnya bisa nyesuaiin lagi sama relevansi ya teman-teman sama relevansi artikel teman-teman gitu. Jadi jangan sampai si kata kunci sama artikel teman-teman tuh gak nyambung, jadi terkesan maksain gitu. Jadi malah nanti nggak organik gitu teman-teman. Eh, Kemudian di keyword visualization, di keyword visualization tuh sebetulnya sama aja kayak si keyword ideas, cuman beda di tampilan aja teman-teman. Dia ngasih juga di keyword visualization tuh dia ngasih juga eh, apa ide-ide apa aja yang berkaitan gitu-gitu sama keyword yang kita cari nih. Aku liatin. Nah, dia kan sama aja nih baju, terus dia ngasih lagi apa turunannya gitu-gitu. Jadi baju 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 baru lahir gitu-gitu. Nah, ini tuh sebetulnya sama aja sama si keyword ideas, cuman tampilannya aja yang berubah gitu teman-teman. Ini bisa disesuaikan aja, ya, misalkan teman-teman lebih nyamannya pakai gambar kayak gini, visualisasi kayak gini, atau lebih enak yang tadi, itu bisa disesuaikan sama kenyamanan teman-teman aja gitu. Terus si keyword by traffic. Nah, di keyword by traffic ini tuh kita bisa nyari kata kunci dari apa? Dari
website orang lain. Kan ini aku masukin si orami.co.id. Dia kan juga bikin artikel dan lain-lain. Nah, ini tuh dia udah masukin ada keyword-keyword yang di websitenya dia tuh berjalan dengan baik gitu. Misalkan ada ini kafe gitu, gitu atau TP Mendoan seblak gitu gitu. Ini tuh eh, di 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 websitenya dia bagus gitu. Nah, teman-teman bisa ngambil ide juga dari sini. Bisa ngambil ide misalkan, oh kalau misalkan si kafe dia ininya bagus nih si volumenya, berarti ketahuan juga kan volumenya segini, terus SEO difficulty-nya segini. Kayaknya bisa juga nih aku pakai buat di artikelnya majalah Sunday gitu-gitu. Itu sebetulnya ide-ide aja teman-teman. Nanti bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman di artikel majalah Sunday gitu. Nah, terus kalau di similar website ini sebetulnya sama. Nah, sama ini tuh kalau similar website sebetulnya buat kayak tahu aja sih, tahu ini misalkan si Kumparan, si Tribun News, posisinya di mana kayak gitu-gitu. Itu sebetulnya nggak terlalu ini sih kalau misalkan buat bikin artikel ya. Aku biasanya cuma pakai keyword ideas sama keyword overview aja gitu. Kalau misalkan di content ideas sama ini dia nampilin kontennya juga. Ini kan aku tadi kan masih search baju. Eh ini yang bagus tuh ada konten tentang 15 inspirasi baju kuning gitu. Ini tuh dari gramedia.com bisa dilihat. Nanti ini tuh bisa jadi ide aja teman-teman. Misalkan kalian udah dapet topiknya, tadi kan udah ganti-ganti topik nih, misalkan perilaku bullying atau misalkan aku tadi mau ngebahas tentang baju atau tentang make up, nanti teman-teman bisa masukin di sini si keypress-nya, nanti dia bakal munculin artikel-artikel yang sesuai dengan keypress tersebut dan biasanya dia udah SEO friendly, dia udah volumenya bagus, misalkan gitu. Terus eh, ini visitornya juga udah banyak gitu-gitu gitu teman-teman. Jadi ini bisa dipakai buat nyari ide-ide juga gitu. Kurang lebih gitu gitu dulu sih dari aku. Gimana? Nangkep gak teman-teman? Atau aku belibet ya? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Oh, udah cukup kebayang. Jadi dalam pembuatan artikel atau tulisan teman-teman, terutama yang non fiksi ya. Tapi yang fiksi bisa juga sih kalau teman-teman bisa tuh akan better karena ini adalah salah satu trik internet untuk bikin tulisan teman-teman itu mudah ditemukan oleh orang. Mungkin kalau kita selama ini nulis di majalah Sandip, misalnya pembacanya di orang-orang yang udah misalnya ada di server Discord Sunday aja karena kan kita share ke karya baru terbit gitu kan. Oh mungkin kebanyakan mereka atau misalnya kalau kita share ke sosmed kita sendiri gitu, oh teman-teman kita yang tahu kita lagi magang di Sunday nih gitu, lihat deh artikelnya temanku gitu. Nah tapi kalau teman-teman menguasai ini, tulisan kalian tuh benar-benar dapat pembaca organik dari luar gitu yang bisa tahu artikel teman-teman dari dia nggak berencana, dia mungkin tadinya lagi searching hal yang lain di Google, ketemu nih gitu sama artikel kalian karena artikel kalian mudah ditemukan. Nah, bisa jadi dari situ nanti kalian bisa makin lebih dikenal sebagai penulis gitu. Nah, dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Oke, Kak. Dari PD bilang udah cukup kebayang, tinggal dicoba. Mantap. Mantul PD. Yang lain apakah ada pertanyaan? Loginnya tadi ya, udah dikasih tahu. Ada di Discord teman-teman. Jadi habis ini sambil lanjut produksi artikel teman-teman masing-masing bisa sambil mulai dicoba untuk optimalkan ininya. Ini tuh berlaku untuk artikel yang udah
lagi mereka buat aja atau kalau yang lagi pada patroli SEO perlu juga nggak sih? Oke, berarti para patroli SEO, Moses, Husna, sama Russell juga perlu ya untuk ketika kalian ngeliat, aduh artikel ini jelek banget view-nya gitu. Misalnya ini kan artikel udah lama ya, udah berbulan-bulan kok view-nya mentok segini gitu. Kalian bisa kayak eh, dari topik yang ada di artikel itu, kalian bisa kayak coba riset keywordnya gitu. Mungkin dia kekurangan peletakan keyword yang tepat, mungkin dia kurang keyword yang dia pakai nggak kena gitu, nggak pas gitu. Padahal sebenarnya informasinya bagus gitu. Jadi uh, bisa untuk dua hal itu ya, untuk artikel yang teman-teman lagi bikin maupun teman-teman yang patroli SEO bisa sambil melaksanakan ini. Oke, Moses juga sudah jelas. Oke, Tidi mau nanya tuh, silakan dijawab Mel. Boleh, bentar. Nanyanya di chat ya? Iya. Oh, sebenarnya lebih baik di bawah 60%. Pertanyaannya, Kak, maaf saya mau tanya. Nggak salah kalau tanya itu ngapain minta maaf. Permisi, Kak, mau tanya. Jadi SEO difficulties kiranya lebih baik di bawah 60% ya, Kak. Nah, ini. Setauku di bawah 70 sih masih oke. Jadi dari 30-an, ya belasan sih dari nol lah bisa dibilang sampai 70-an itu kayak masih oke. Kalau udah 71 sampai 100 tuh agak susah sih. Apalagi kalau misalkan websitenya belum banyak dikenal orang ya. Kalau misalkan udah website-website besar, kayaknya masih bisa-bisa aja. Apalagi kalau misalkan search volumenya juga besar. Jadi berarti orang yang nyari sama orang yang nyari itu banyak juga, walaupun SEO difficulty-nya susah gitu. Tapi kalau misalkan udah search volumenya juga sedang, terus SEO difficulty-nya besar, itu tuh malah agak susah juga. Jadi yang bagus tuh antara search volume sama SEO difficulty itu seimbang gitu. Jadi antara yang nyari sama susahnya juga seimbang gitu. Kalau aku biasanya pakai kalau misalkan aku biasanya amannya 40 atau 50 masih aku pakai. Kalau misalkan 60 70 kalau misalkan memang nggak ada lagi, aku merasa yang paling relevan tuh ini, ya udah aku pakai juga gitu. Kalau aku biasanya. Oke Kak, terima kasih Kak Mel. Sama-sama, semoga membantu. Yang lain apakah ada yang mau bertanya juga? Sudah jelas semua? Aman? Oke, aman ya. Nah, ini dari Alvira ada pertanyaan lagi, Mel. Kak, izin tanya, izin. Kalau key phrase itu lebih baik pakai yang spesifik apa gimana? Iya ya, harusnya harus lebih yang spesifik sih. Tapi juga ada yang aku tahu ya ini ada beberapa yang justru dia jangan terlalu spesifik, tapi spesifik. Gimana ya jelasinnya? Dia spesifik, dia spesifik tapi juga nggak yang sampai mengerucut banget gitu. Misalkan baju baju aku ambil contoh baju lagi ya. Misalkan baju anak itu kan sebetulnya udah cukup spesifik. Terus baju anak umur 3 tahun itu juga spesifik. Tapi kalau misalkan terus-terusan baju anak umur 3 tahun bla 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 kan baju anak umur 3 tahun kota Jakarta nah itu kayaknya terlalu spesifik dan jadi jangkauan orang juga nyarinya terlalu sulit juga gitu. Jadi orang-orang yang nyari itu ya cuman jangkauan itu aja. Sedangkan kan kalau website biasanya dia menyeluruh ya umum gitu. Dulu pas di aplikasi sebelah tempat aku kerja itu keyword panjang itu dibilangnya long tail Nah, ya, ya. keyword. Itu emang ini sih tricky. Kayak kalau bisa diibaratin gini misalnya
kalau kita pakai keyword yang banget, misalnya sayur asem gitu, itu kayak kita mancing di laut gitu. Oh, luas banget gitu. Kalau ditanya ikannya banyak banget ikannya gitu, banyak banget. Tapi uh, masalahnya kena apa enggak karena memang ada orang yang mungkin Google sayur asem sebenarnya dia lagi cari GoFood sayur asem. Ada yang Google mungkin sebenarnya mulai-mulai dia lagi nyari cara bikin sayur asem di rumah gimana ya gitu. Cuma kadang kan orang emang nggak selalu tahu apa yang dia cari. Dia akan mulai dengan keyword yang general dulu gitu. Dia lempar aja sayur asem dulu, terus pas dia lihat hasilnya nggak cocok, bukan ini sih yang aku cari, baru dia utak-utak gitu. Nah, misalnya kalau yang spesifik itu kita kayak mancing di empang gitu. Udah jelas isi ikannya apa, sekotakan itu doang, adanya di situ gitu. Kadang-kadang opportunity untuk dapet ikannya malah lebih gede di empang kecil gitu daripada kita pergi berlayar ke laut gitu loh, karena kayak ya udah di situ doang gitu. Menambahkan. Nah, ini satu ilmu tambahan lagi buat teman-teman yang mau belajar soal digital marketing, terlebih Aziz ya. Oh, mampus tuh. Nah, SEO, habis itu juga Google Ads atau mungkin Meta Ads. Nah, itu semuanya itu berkaitan dengan yang tadi namanya key phrase itu. Nah, uh, dari yang paling ujung itu ada yang namanya broad match. Yang paling ujung satunya adalah exact match. Nah, kalau broad match itu terlalu luas banget gitu. Nah, itu juga SEO, key phrase untuk baik yang ada di media sosial, artikel, uh, di ads. Nah, kalau kita semakin broad, itu tujuannya supaya ya mungkin ada orang yang iseng-iseng nulis kata baju, dia nge-scroll, tapi ya kemungkinan kita mungkin berada di page halaman nomor 1, itu kan tipis ya, mungkin kita ditemukan di halaman nomor uh, 11, 13, atau 50 mungkin gitu. Tapi ya kemungkinan-kemungkinan itu kan bisa terjadi gitu. Ya intinya uh, orang orang nyari kata baju sama uh, baju bayi lucu itu kan lebih spesifik gitu. Nah, kalau kita semakin spesifik, kemungkinan untuk exact match itu orang yang mencari dengan kata baju bayi lucu itu kemungkinan kita untuk tercapai itu semakin tinggi gitu loh daripada baju biasa gitu. Makanya ini jadi pola pikir kita aja, kita mau kemungkinan dibacanya itu tinggi atau enggak gitu loh. Nah, disinilah fungsinya si user suggest ini. Kalau kita ngerasa SEO difficulty-nya terlalu tinggi gitu, habis itu search volume-nya itu ya search volume tinggi kan bagus, tapi kalau SEO difficulty-nya itu tinggi banget, lah itu ya susah gitu. Nah, jadi ya nanti kamu coba menggunakan uh, yang cenderung agak spesifik supaya ketemu yang namanya exact match, orang-orang yang cari dengan kata kunci khusus gitu. Gitu, Alvira. Cukup menjawab kah? Oke. Nah, makanya itu aku ketika misalkan teman-teman kemarin itu ada yang nulis si paling bisa dan si serba bisa. Aku lupa siapa. Siapa ya? Tuh, aku lupa. Delia, Alvira atau Afifah gitulah. Si si paling bisa sama si serba bisa. Nah, itu uh, secara volume aku tuh udah ngerasa itu pasti rendah gitu. Coba si Amel boleh nggak cari? Itu yang kemarin nulis siapa? Yuk, ngaku nggak apa-apa, nggak salah kok. Nggak aku marahin kok. Kalian anak baik-baik yang ikut di sini. Hmm, coba. Siapa sih kemarin? Apa gini lah. Kemarin si Raffi itu juga cari pengen belajar. Oh ya udah orangnya nggak ada. Udah si Raffi kemarin pengen ngomongin tentang ChatGPT. Nah, ChatGPT kalau kamu bandingin sama belajar ChatGPT sama belajar Perplexity. Nah, kita coba cari. Boleh Amel? Belajar ChatGPT.
Nah, coba kita pakai belajar perplexity. Pakai P, perplexity. Kemarin aku pakai perplexity, kagok. Misalnya. Oh, ya, betul. Oke, search volume-nya ini. Coba kalau perplexity biasa, tulisannya ini, perplexity. Ini bukan Kak. Betul. Pakai P. Gak usah pakai belajar ya. Coba deh, ya, perplexity aja. Oke. Oke, nah, secara SEO difficulty dibandingkan sama ChatGPT itu pasti lebih tinggi ChatGPT gitu. Nah, ini membantu seenggaknya sasarannya kita kalau Perplexity ya pasti jelas anak-anak yang lagi belajar gitu, yang lagi kuliah gitu contohnya. Nah, itu pasti lebih di apa ya, lebih pembacanya lebih tepat dan gampang dicari di Google. Habis itu kayak kemarin itu si paling bisa dan si serba bisa. Nah, aku kan di generalis dan spesialis. Nah, itu kan lebih spesifik gitu. Dan nggak kepanjangan secara keyword. Misalkan cari generalis versus spesialis. Oleh Mel, ditulis Mel. Generalis versus spesialis. Aku taruh di chat Zoom. Ini generalis dulu Kak. Atau langsung? Langsung aja generalis versus spesialis. Aku taruh di chat box Zoom. Tinggal di kopas aja. Oke. Nah, seenggaknya ini kalau aku melihatnya sih lebih lebih mudah daripada kita ngomongin si paling serba bisa dan si apa sih paling bisa dan si serba bisa itu kayak random aja sih secara keywordnya gitu sih. Nah, jadi intinya ketika nanti teman-teman mulai dari menyusun tema hingga nanti penulisannya di dalam website ya perhatikan si keywordnya ini, keyword atau key phrase seperti itu. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau enggak, kalau udah cukup paham boleh kasih reaction. Reactionnya hati, kita kasih ke Kak Amel. Oke, Piti, Alvira udah paham. Lisa, Imani, Delia, Moses, Daniel. Gimana? Sudah cukup paham? Oke. Oke.